Kalau ganti-ganti pasangan monyet. Lagi kalau ramai pengunjung suka habis makan gitu, habis dapat makanan pasti diliatin gitu, kawinnya gitu. Kawinnya diliatin? Iya. Wah, berarti kalau gitu juga monyet. Banyak nih kalau nggak berbagi monyet. Kalau ngerampas monyet. Kawinnya diliatin. Kawinnya diliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, kita ngomongin lagi tentang mansurmologi vs monyetmologi. Nah, ini kebetulan aja karena videonya ada monyet dan dia ngomongin tentang perilaku monyet. Nah, perilaku berinvestasi ini ya biasanya dilakukan oleh semua makhluk hidup ya. Ya nggak terkecuali pada monyet gitu ya. Misalkan seperti onta. Onta itu berinvestasi pada airnya di punuknya gitu ya. Kalau monyet ya berinvestasi dengan lingkungannya, dengan koloninya, dengan menguasai lingkungannya, itu investasinya. Nah, cuma Yusuf Mansur ini bicara tentang perilakunya ya, perilaku investasinya. Nah, saya udah ngebahas ya, cuma di sini saya ngebahas sedikit lagi tentang omongan Yusuf Mansur dan ada obrolan tentang saham juga. Karena itu nanti kita bahas sahamnya ini ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu videonya sebagai referensi. Yuk, check it out. Yung Manara, Karang Mulyan. Oh siap. Alhamdulillah. Kisah jalan kuno. Assalamualaikum. Sehat Pak? Iya. Kisah jalan kuno yang mana? Ini Pak. Oh ini emang jalan asli. Asli, makanya tidak dicor, tidak diambil. Dari dulu dari zaman kerajaan Galuh. Masya Allah. Nih jenis tumbuhannya nih. Mahoni, kiara, kananga, huni, caruy, kihideng, bencoy, nyatu, heras, kapoya. Banyak ya? Banyak sebenarnya. 66. Banyak yang udah tinggal batangnya. Ini ular banyak emang? Banyak, kalau paling banyak paling ular. Waduh. Monyet gitu. Kayak yang lainnya ada tapi jarang keluar ular juga. Oh jarang keluar. Iya. Monyet paling banyak ya? Paling banyak di sini. Karena monyet istilahnya perkembangbiakannya cepat. Oh. Kita ini kalau beda lutung paling cepat setahun sekali. Lutung? Ya kadang-kadang 2 tahun sekali. Kalau monyetnya udah sama ini nanti ganti lagi lakinya ganti-ganti gitu. Kalau ganti-ganti pasangan monyet. Lagi kalau ramai pengunjung suka habis makan gitu, habis dapat makanan pasti diliatin gitu, kawinnya gitu. Kawinnya diliatin? Iya. Wah berarti kalau gitu juga monyet. Banyak nih kalau nggak berbagi monyet. Kalau ngerampas monyet. Kawinnya diliatin. Kawinnya diliatin monyet. Monyet. Iya benar. Terus main keroyokan. Nah main keroyokan monyet. Monyet. Apalagi monyet apa? Banyak sih. Waduh gawat juga ya. Yang negatifnya banyak. Positifnya apa dah? Positif nama cuman nyayangi keluarganya mah bener-bener gitu. Nah bener, udah nyariin kutu tuh. Betul. Waduh. Kalau yang ngeganggu semuanya ikut gitu. Persaudaraan kuat. Iya kuat. Guyup. Guyup. Bener. Ini kalau social distancing sih nggak usah pakai masker ya? Ya iya sih, tadi saya bisa sapu jadi belum sempet. Iya. Kan social distancing nih jauh-jauh kan? Ya. Hari apa nih bisa dijelasin dari situs-situs ini? Kalau ini berhubung peninggalannya dari abad ke-6 jadi masih tinggal berupa batu-batuan. Abad ke-6 ya? Iya, sekitar tahun 600-700 kerajaan Galuh itu. Nah itu kan lahirnya Nabi Muhammad itu.
Ya, jadi Islam belum menyebar ke Jawa Barat sini. Kan mulai ada Islam kan dari tapi setiap versi mah beda-beda. Kalau kalian dapatnya situsnya. nah itu peninggalannya nanti bisa lihat guide keliling. Mulai anaknya anaknya Prabu Siliwangi yang Islam tuh Kian Santang. Oh, Kian Santang udah ada Muslim. Udah. Oh. Karena dia merasa kalah waktu perang. Itu waktu terus dia nyusul ke Madinah belajar Islam. Ush, subhanallah. Sampai ke sana belajarnya? Iya. Masih sana aja. Tentang carikan. Cuma pada saat itu masih di Polres. Polisi. Jangan berburu. Ya, orang yang gagal. Polisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah kepada Allah. Ini cuman sisa-sisanya aja ya? Iya, ini jadi istilahnya pagernya, batas temboknya juga masih pakai batu tumpuk gini. Sampai kali ini, ya, ini karena ada luka di dalam kamar Majapahit, di sini kosong terus. Jadi bukan itu. Kita tahu juga, karena ada tempat. Jadi setelah Kerajaan Negara atau Negara terus sudah Negara sudah berbarengan, kawan Negara dulu, dan yang lebih maju juga masih tinggal di dalam Majapahit. Lanjut, terus kalau nah, itu kan istilahnya cerita itu dari yang tinggal dan mana begitu ada seperti mana yang berdiri semuanya. Makanya di Jawa Barat itu nggak ada nama jalan Gajah Mada. Iya. Nah itu singgasananya masih dari batu. Singgasana raja, tempat duduk raja. Ini kalau aulanya, jadi kalau ada pertemuan di sini. Di sini. Tapi lagi, dari mana lagi panggilnya? Harus di satu. Ini di bawah teman. Saya. Ya, jalan. Turunan-turunan Raja Galuh masih ada? Seperti itulah gitu. Jadi karena dan Pajajaran memang hilangan sampai sekarang peninggalannya juga kan nggak ada. Pajajaran itu. Tapi kalau nama jalan Jadi ada. kalau petilasannya banyak gitu. Petilasan banyak. Oke, buat yang mau jalan-jalan keliling Indonesia dan keliling dunia, tinggal minta sama Allah aja. Perbanyak salawat, perbanyak sedekah, dan benar-benar minta sama Allah supaya bisa jalan-jalan. Apa? Masih nanyain saham. Oh, nanyain saham. Ya udah terus belajar saham. Dan nanti ambil wika tuh, ya. Ambil wika. Sip, insyaallah. Naik semua saham. Dah, assalamualaikum. Oke, itu teman-teman videonya. Teman-teman, ada omongan yang dikeluarkan oleh Yusuf Mansur ya dengan orang tersebut ya. Dia berbicara tentang orang yang ganti-ganti pasangan itu monyet gitu katanya. Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, ada kasus Ibu Ana gitu dan beberapa orang lagi yang mengatasnamakan pribadi dia, ada kaitannya dengan Yusuf Mansur. Bagaimana dengan perilaku ini gitu ya, ganti-ganti pasangan gitu ya. Ganti-ganti pasangan dalam hal ini ya kan semacam kikuk-kikuk kayak gitu ya. Terlepas daripada itu misalkan hubungannya cuma apa ya, sekedar dengan wanita penghibur atau apa, terus yang ini resmi atau apa, tapi kalau misalkan ini resmi tapi ilegal juga kan nggak baik juga. Karena kan kalau misalkan nikah sesuai syariah, ini nggak ngomongin tentang surat menyurat ya. Kalau nikah sesuai syariah ya nggak ada masalah, tapi kalau nggak sesuai syariah ya jadi masalah seperti itu gitu ya. Nggak ada masalah Anda punya isi 2, 3, 4 itu nggak ada masalah, tapi kalau Anda menyembunyikan itu dalam kategori dengan sesuatu hal nikah yang nggak benar, kecuali Anda nikah benar ya terserah itu ya. Nah itu sebenarnya kalau itu ngomongin orang lain, dirinya itu ngaca atau enggak itu aja sebenarnya. Kuncinya di sini ya. Nggak ada masalah Anda punya istri 4, 5, 6 itu kalau Anda di negara tertentu yang memenuhi syarat itu mungkin nggak ada masalah. Seperti di Afrika ada yang nikah 100 itu nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi kalau ganti-ganti pasangan ini yang dihubungkan dengan perilaku monyet, siapa sih yang lebih monyet daripada monyet gitu? Itu pertanyaannya ya teman-teman. Nah, terus kemudian ada kalau ngerampas itu monyet katanya. Yang suka ngerampas hak orang lain itu siapa? Coba pikirin, dengan segala iming-iming investasi, dengan segala bisnis MLM yang nggak jelas, saya katakan nggak jelas, ujung-ujungnya kan pada bangkrut semua tuh.
Nah, itu siapa? Coba pikirin baik-baik. Kemudian ada main keroyokan. Nah, ingat, main keroyokan itu monyet. Nah, saya teringat sekali dengan video-video saya yang awal-awal itu saya diserang habis-habisan, teman-teman. Ada yang membela, ada. Terus diserang habis-habisan, iya. Nah, terus dilaporin gitu ya, dilaporin. Cuma saya nggak dilaporin aja gitu. Yang lain dilaporin, teman-teman. Yang lain dilaporin ya banyak lah. Intinya dengan segala dalam tanda kutip ya keroyokan itu ya kita baik-baik saja. Kenapa? Karena videonya terbukti dengan ribuan begitu banyak video perilaku Yusuf Mansur itu. Ya silakan teman-teman bak sendiri siapa yang lebih monyet daripada monyet itu ya, itu pertanyaan aja. Nah, ini kita ngomongin, sebelum kita ngomongin WA ya, kita ngomongin gaduh. Kalau ya sebenarnya orang menafsirkan sejarah itu terserah lah, dari sumbernya dari mana gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau orang ngomongin ini sedikit ya, saya sedikit. Kalau orang ngomongin sejarah tentang Galuh ya, saya kebetulan bukan pernah berteman ya, masih berteman dekat ya, berteman baik gitulah, berteman baik dengan keturunan Galuh dan sekarang menjadi Raja Galuh. Nah, teman-teman cari sendirilah. Terus saya juga sering diskusi bertahun-tahun diskusi dengan beliau. Nah, dia masih keturunan Haorkoneng yang kemudian ya buyutnya itu seorang Bupati Galuh, walaupun ya waktu itu Bupati Galuh itu mungkin diregister ulang oleh Belanda gitu ya. Tapi intinya keturunan itu masih ada. Dan jangan pernah berpikir kalau misalkan sejarah gitu ya, sejarah yang dikatakan oleh orang-orang ini dianggap pasti benar, karena kebanyakan itu sejarah dari Belanda. Nah, itu sedikit ya teman-teman. Jadi kalau orang nggak tahu tentang sejarah, sebaiknya jangan menjelaskan, karena kebanyakan yang dijelaskan kepada orang-orang ini adalah sejarah-sejarah manuskrip-manuskrip yang dibuat di zaman Belanda. Nah, kita lanjut ya, ngomongin tentang Wika. Itu tadi sedikit ya. Nah, kalau kita bicara tentang Wika, bayangin aja 2020 bulan September ya. Saya cek di sini 2020 bulan September. Nah, kalau kita cek di grafik Wika di sini, ini 2020 Wika sedang berada di puncak nih teman-teman. Wika sedang berada di puncak. Ya, Oktober, November, September. Jadi Wika sedang berada di puncak, tapi Yusuf Mansur suruh berinvestasi di saham itu gitu ya. Dan sekarang posisi Wika, nah kalau kita cek di tahun itu ya, posisi Wika itu di 2020 itu sekitar di angka 1687-an ya. Ini di angka close-nya, angka penutupannya. Nah, kalau kita lihat sekarang, harga sekarang itu di angka kemarin sempat turun lagi ya, sempat turun banget. Nah, sekarang 204, berarti kerugiannya itu 1.400 per lembar saham. Bayangin aja teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengikuti, Yusuf Mansur kan menyarankan year on year ya, jadi tahun ke tahun untuk berinvestasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ikuti Yusuf Mansur pada saat itu berinvestasi di saham Wika, Anda kehilangan 1.400 rupiah per lembar saham. Kalau Anda berinvestasi 1 juta lembar saham, ya bayangin aja kali 1.000. 1 juta kali 1.000 ya 1 miliar. Kali 1.400 1,4 miliar, berarti Anda kehilangan 1,4 miliar saham kalau sahamnya itu 1 juta ya teman. Jadi ya mau bagaimana ya, kita ngomongin orang yang asal ngejeplak, asal ngomong gitu ya, asal mikir ini fundamentalnya bagus, negaranya gini. Fundamental itu nggak seperti itu. Fundamental itu harus dilihat dari ya manajemennya seperti apa, terus track record kinerja manajemen itu seperti apa, terus track record perusahaan itu seperti apa. Perusahaan itu kan banyak ya, ada nilai aset, ada nilai kontrak kerja dengan ya kerjasama dengan perusahaan lain, ada juga kerjaan yang sedang berjalan, itu seperti itu fundamental. Cuma lihat, oh negara ini baik-baik saja gitu, terus kita investasi aja di BUMN. Nah, itu kesalahannya. Dan akibatnya, kenapa Yusuf Mansur sekarang nggak ngomongin mansurmologi lagi? Kalau dia ngomongin mansurmologi lagi, pasti akan dihujat banyak orang dan pasti akan dikejar banyak orang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.